Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Oleh Salva Indasari. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran politik Muhammad Hatta. Hatta memandang bahwa sistem politik terbaik bagi Indonesia adalah demokrasi, namun bukan demokrasi liberal ala Barat yang individualis dan kompetitif. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya demokrasi yang berakar pada Indonesia musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Demokrasi dalam pandangannya harus bersifat substantif, yaitu tidak hanya memberikan hak politik pada warga negara tetapi juga menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial. Ia menyebut hal ini sebagai demokrasi politik dan ekonomi, dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Dalam konteks itu, Hatta sangat menekankan ekonomi kerakyatan sebagai bagian integral dari demokrasi. Menurutnya, demokrasi sejati tak akan terwujud jika kekayaan rakyat terpinggirkan. Untuk itu, ia menggagas sistem koperasi yang mengutamakan kepemilikan dan pengelolaan bersama oleh rakyat sebagai bentuk nyata dari kedaulatan ekonomi. Pemikiran politik Hatta juga tidak bisa lepas dari semangat anti-kolonialisme dan anti-kapitalisme. Ia menyadari bahwa penjajahan bukan hanya dalam bentuk kekuasaan politik, tetapi juga melalui sistem ekonomi yang eksploitatif. Hatta menolak kapitalisme karena dianggap merusak nilai-nilai kemanusiaan, dan juga menolak komunisme yang mengabaikan kebebasan individu dan nilai spiritual. Sebagai jalan tengah, ia merumuskan sosialisme demokratis yang berbasis nilai Islam dan budaya lokal, yaitu sebuah konsep yang memadukan keadilan sosial dengan kemerdekaan berpikir dan bertindak. Bagi Hatta, sosialisme tidak harus berarti penindasan terhadap hak milik pribadi atau penghapusan kebebasan individu. Ia percaya bahwa cita-cita sosialisme yakni keadilan sosial, persamaan hak, dan kemakmuran bersama dapat dicapai tanpa mengorbankan demokrasi dan hak asasi manusia. Maka lahirlah konsep sosialisme demokrasi, yaitu adalah sebuah sistem yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat lewat jalan damai, partisipatif, dan demokratis. Konsep ini tidak lahir dari ruang kosong. Hatta membangunnya dari perpaduan tiga pilar utama, yaitu adalah nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan persaudaraan, sosialisme Barat yang memperjuangkan persamaan sosial, serta tradisi kolektivisme masyarakat Indonesia, seperti gotong royong dan musyawarah. Dari sinilah ia mengembangkan gagasan bahwa ekonomi tidak boleh dikuasai segelintir orang, melainkan dikelola bersama dan kepentingan seluruh rakyat. Salah satu wujud nyata dari sosialisme demokrasi Hatta adalah koperasi. Ia melihat koperasi bukan sekedar alat ekonomi, tetapi sebagai media pendidikan politik dan moral bagi rakyat. Di dalam koperasi, rakyat belajar tentang tanggung jawab, kejujuran, musyawarah, dan solidaritas, serta nilai-nilai yang juga esensial dalam demokrasi. Hatta menolak sosialisme gaya Soviet yang revolusioner dan ateistik, karena menurutnya tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang religius dan cinta damai. Ia juga mengkritik kapitalisme yang menempatkan keuntungan di atas kemanusiaan. Maka sosialisme demokrasi menjadi jalur tengah yang menjawab kebutuhan bangsa, sistem yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebebasan dalam satu tarikan bangsa. Bagi Hatta, membangun Indonesia bukan hanya soal memerdekakan tanah air dari penjajah, tetapi juga membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, ketimpangan, dan kebodohan. Sosialisme demokrasi adalah jembatan menuju cita-cita itu. Sebuah sistem tidak hanya menjanjikan kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi Hatta, nasionalisme bukan tentang kebencian terhadap bangsa lain, melainkan cinta terhadap tanah air yang mendorong rakyat untuk hidup bebas, adil, dan bermartabat. Ia menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat baik secara politik maupun ekonomi, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi subjek dalam menentukan masa depan bangsa. Cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.